Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Di awal majelis kita berdoa kepada Allah, semoga kita dan keluarga kita diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan kita dan keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga juga Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa kepada Allah semoga di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan malam hari ini saya menyampaikan salah satu bab di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang larangan bersifat bakhil dan juga tamak. Nanti kalau sampai juga, karena babnya sedikit, yang berikutnya yaitu isar, mendahulukan orang lain dalam hal duniawi. Kita bahas dulu tentang bab larangan bersifat bakhil dan tamak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu sangat memotivasi kita umat muslim untuk bersifat apa? Dermawan, suka memberi, suka berbagi. Maka konsekuensinya Islam juga melarang kita untuk bersifat bakhil. Apa itu al-bukhlu? Ya, bakhil, pelit itu apa? Karena nanti ada dua bahasa jamaah, yaitu yang pertama al-bukhlu dan yang kedua asyuh. Shin, ha, hanya ada tasydidnya, asyuh. Kata para ulama, al-bukhl itu artinya seseorang pelit untuk orang lain, tapi dia masih royal untuk dirinya sendiri. Dia punya uang, mungkin dinikmati dirinya sendiri, tapi untuk ngasih ke orang lain, berbagi ke orang lain, gak mau dia. Ini namanya apa? Pelit. Bahasa Arabnya al-bukhlu. Tetapi ada level yang di atasnya al-bukhlu itu, yaitu asyuh. Apa artinya asyuh? Kata para ulama, asyuh itu levelnya di atas al-bukhl, yaitu dia pelit kepada orang lain dan juga dia pelit untuk dirinya sendiri. Ana orang wong kaya kowe. Ya, ana jamaah.
Tapi di masjid ini nggak ada ya insya Allah ya. Masya Allah, ini dermawan semua, lihat jajannya, wedangnya, insya Allah. Ini parah jamaah, ini penyakit asyuh. Dia punya harta, dia punya uang, dia mungkin orang yang kaya, tetapi na'udzubillahi min zalik, dia pelit untuk orang lain. Yang lebih parah, dia juga pelit untuk dirinya sendiri. Sampai ada kisah, na'udzubillah, orang bakhil tapi sudah levelnya syuh, pelit untuk dirinya sendiri juga. Ketika dia sedang sakit, sakitnya makin parah, tetangga-tetangganya pada ngomong, "Pak, berobat ke rumah sakit sana aja. Di sana lebih hebat pelayanannya, alatnya lebih canggih." Apa kata orang bakhil medit asyuh ini? Katanya, "Eman nang kana larang." Akhirnya cari berobatnya yang murah dan akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya meninggal, nggak ketulungan jamaah. Kenapa? Karena bakhil pelit, padahal dirinya butuh dengan ya pengobatan, perawatan yang lebih baik, tapi karena bakhil medit asyuh ya, dia pelit untuk dirinya sendiri, akhirnya tersiksa. Bahkan yang lebih ngeri, nanti hisapnya di hari kiamat adalah hisapnya orang kaya. Allahu Akbar. Kan tersiksa banget ya. Dia punya harta banyak, hidupnya seperti orang miskin, tetapi hisapnya seperti orang kaya. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah hindarkan kita dari sifat bakhil ini jamaah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwa sifat iman di dalam hati kita dengan sifat bakhil pelit itu tidak akan bersatu. Sekali lagi jamaah, sifat iman dan sifat bakhil tidak akan bersatu. Orang beriman itu mesti dia dermawan, suka memberi, suka ngasih. Contohnya apa? Contohnya di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Di potongan berikutnya, falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billah, barang siapa beriman, lihat ada iman, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari kiamat, dia beriman bahwa Allah Maha membalas, nanti ada hari kiamat, Allah membalas semua amalan dia. Apa kata Nabi SAW cirinya? Falyukrim jarah, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Di potongan berikutnya, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita memuliakan tamu kita, kita ingin memuliakan tetangga kita, pakai duit nggak? Pakai duit nggak jamaah? Pakai. Ini Masjid Al-Hidayah, ada pengajian, ingin memuliakan tamu-tamu yang datang ke masjid. Ini jajannya pakai uang nggak jamaah? Pakai jamaah. Ya, maka kalau seseorang nggak mau ngeluarin uangnya, nggak mau mengeluarkan hartanya, bakhil, maka dia tidak akan bersatu dengan sifat iman. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku iman kepada yaumil qiyamah, maka kita akan dermawan, memuliakan tetangga kita. Apa biasanya? Masak sayur ya, dilebihkan jamaah, diberikan kepada tetangganya. Beli sayur pakai uang, pakai harta. Kita kedatangan tamu ya, juga memuliakan tamu kita dengan harta kita.
tokna tahu aci, tokna martabak, iya kan? Maka sifat iman dan sifat bakhil tidak akan bersatu. Ya. Yang bersatunya apa? Yang bersatu adalah iman dan dermawan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini Imam An-Nawawi menyebutkan yang pertama dalilnya di surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhila, wastaghna, dan juga merasa cukup, ya, merasa sugih dewek gitu kan, naudzubillah. Wa kazzaba bil husna, dan mendustakan pahala yang terbaik, ya, mendustakan neraka dan surga. Fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan dia untuk mendapatkan jalan yang sukar, yang sulit, ya. Jadi dia akan dimudahkan untuk masuk neraka jahanam, na'udzubillah. Kenapa? Karena bakhil. Kalau salah satu tabi'in pernah mengatakan sifat dermawan itu pokok pohonnya itu berada di surga dan tangkai-tangkainya itu menjulur ke dunia. Siapa yang mengambil buah dari dermawan, sifat dermawan itu, maka kelak nanti akan masuk ke dalam pohon utamanya, yaitu di surga. Tetapi kebalikannya, bakhil itu pokok pohonnya itu berada di dalam neraka dan tangkai-tangkainya itu menjulang ke dunia. Siapa yang ngambil bakhil-bakhil tadi, sifat bakhil itu, maka dia nanti akan sampai kepada pohon pokoknya itu di neraka. Na'udzubillah. Bersesuaian dengan surat Al-Lail ini. Siapa yang bakhil dan merasa sok gagah dewek gitu kan, merasa dirinya paling kaya dan mendustakan pahala surga dan neraka, maka Allah akan mudahkan dia jalannya untuk ke neraka. Na'udzubillah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya apabila dia telah kembali. Na'udzubillah. Di ayat yang lain bagaimana jamaah? Kalau orang punya banyak harta tapi hartanya nggak diinfakkan di jalan Allah, nggak diinfakkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, ya. Kalau hartanya nggak diinfakkan untuk kebutuhan keluarganya, kalau hartanya nggak diinfakkan untuk di jalan-jalan Allah, ya, termasuk di masjid ini, untuk pondok pesantren, untuk tangga kanan kirinya yang membutuhkan, janda, duafa, yatim, itu kan kegunaan harta kita jamaah. Itu ketembe nggak mau keluar, maka nanti di yaumil qiyamah hartanya itu akan dibakar, kemudian disetrikakan di punggungnya, ces gitu kan. Bahasanya, nih rasain harta yang kamu simpen-simpen, numpuk-numpuk, gak mau diinfakkan, gak mau disedekahkan, gak mau dizakatin. Nih, na'udzubillah. Ya. Ayat yang kedua, Imam An-Nawawi mengatakan di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga syuha, tadi yang kita bahas, level yang lebih tinggi daripada sifat bakhil, yaitu pelit buat orang lain dan pelit untuk dirinya sendiri. Na'udzubillah. Wa may yuqa, barang siapa dipelihara, dijaga, syuhha nafsihi, kepelitan dirinya, faulaika humul muflihun, maka dialah orang-orang yang beruntung. Ya, artinya Allah jaga dirinya, enggak bersifat bakhil, enggak sifat pelit, artinya dia dermawan. Faulaika humul muflihun, dialah orang-orang yang beruntung. Muflihun dari kata
al-falah sama muflih ya, muflih dari kata al-falah, sama ketika muadzin mengumandangkan azan hayya 'alal falah. Apa artinya? Masih ingat jamaah? Apa artinya al-falah? Al-falah itu dua. Dia akan sukses dunia, dia akan sukses di akhirat, itu al-falah jamaah. Makanya kalau kita dengar azan hayya 'alal falah, terus kita selonjoran aja di rumah pura-pura nggak dengar, tutupan bantal, wah, berarti nggak mau sukses kamu. Tapi kalau langsung kita jengglek ya, langsung ke masjid, nah berarti ini calon sukses dunia dan akhirat jamaah. Cek aja wis, laki-laki yang nggak mau ke masjid, cek aja, berantakan rata-rata ya. Bukan rata-rata, pasti jamaah. Karena janji Allah hayya 'alal falah itu cuma di masjid. Hayya 'alas shalah, ayo salat, setelah itu hayya 'alal falah, setelah salat kamu akan sukses, itu janji Allah. Nah, di sini pakainya juga humul muflihun. Artinya kalau kita sifatnya dermawan, suka berbagi, suka memberi, maka kata Allah, kamu akan sukses dunia, kamu akan sukses akhirat jamaah. Pengen gak? Ya, kita semua pengen jamaah. Nauzubillahi min zalik. Orang yang pelit itu, kata para ulama, dia akan mengurangi haknya Allah, dia akan mengurangi haknya manusia. Ya, ini salah satunya kenapa Imam An-Nawawi membuat bab larangan bersifat bakhil dan tamak. Orang pelit itu, orang bakhil itu apa? Akan mengurangi haknya Allah, akan mengurangi haknya manusia. Contoh, dia sudah kaya jamaah, kekayaannya sudah bertahun-tahun. Biasanya kalau tiap tahun ngeluarin apa? Zakat. Arane bewong pelit, kira-kira kalau mau dihitung zakatnya dia tutup-tutupi enggak? Tutup-tutup, padahal duitnya kayak gitu. Kalaupun sudah keluar nominalnya, kira-kira dia bersuka hati atau jengkel biasanya? Jengkel jemaah, karena pelit. Gimana ya, duitnya metu, wis kurangi gitu kan. Ada tawar menawar. Kalaupun ngeluarin hartanya, dipilih hartanya yang jelek-jelek jamaah, ya, bukan yang bagus. Bapak Ibu kira-kira kalau dikasih duit suka yang bagus-bagus apa yang lecek-lecek? Udah, kita seneng yang bagus jamaah. Lah ini namanya orang medit bakhil gitu kan ya. Ketika ngeluarin uang buat infak, sedekah ataupun zakat, mesti yang jelek-jelek gitu. Karena apa? Karena bakhil, dirinya nggak mau. Duit wis lecek gimana wong liya baik ya. Dia akan mengurangi hak Allah, juga yang lebih ngeri juga dia akan mengurangi hak manusia. Kalau ada seorang suami sudah terkenal pelit, bakhil, kira-kira istrinya, anak-anaknya keadaannya gimana Bapak Ibu? Mulah sih jamaah, duitnya anak tapi enggal dina mangane kerupuk, tahu, tempe, ya, iya, laka gizine gitu kan. Bahkan naudzubillah bisa jadi anaknya stunting gitu. Kenapa? Oh ini ternyata makannya kurang gizi. Padahal ayahnya ada uangnya, ya. Tetapi keluarganya, anak istrinya dikurangi, ya, dikurangi haknya, ya. Yang seharusnya anak kecil sering minum susu gitu kan buat pertumbuhan badannya, tulangnya, airnya, susu murah Pak, mahal Bu? Beli susu mahal jamaah lah, tuku susu anak apa ngelus ganti wedang wes. Anak kecil iya Pak, kadang ada yang pakai dot itu karena tadi ya bakhil, aslinya mampu beli susu diganti pakai teh, wis yang penting manis gitu kan. Beda, wedang tuh orang tua, kalau anak-anak masih bayi, masih balita pertumbuhan itu pakai susu. Tapi namanya orang bakhil ya, akhirnya mengurangi haknya keluarga. Belum lagi mungkin ada saudaranya yang kurang mampu, yang duafa,
perlu dibantu, orang tuanya sudah sepuh, butuh perawatan, butuh biaya. Anaknya ada uangnya, kaya gitu, tapi pelit, bakhil. Ya Allah. Ngeri gak jamaah? Ngeri ya. Semoga kita dihindari dari sifat bakhil. Amin ya robbal. Di sini sepaket ya, larangan sifat bakhil dan sifat tamak. Apa itu tamak? Jadi kalau bakhil tuh nyeleketem, orang gelem ngetokna, tamak itu pengennya ngereok lagi yang lain jamaah. Allahu Akbar. Ana wong kayak gue wah. Ya wis dicekeli akeh, pengen ngereok maning, tamak, rakus ya bahasanya gitu kan ya. Pikirannya dunia terus. Bahkan lebih ngeri lagi, setan menghembuskan lagi, diturutin. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara berbuat zolim. Ya kalau bahasa kita, jilat atasan, sikut kanan kiri, injek bawah gitu kan. Demi apa? Demi ngereok tadi, karena sifatnya tamak tadi. Ya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini nasihat buat kita semua ya, termasuk diri saya, jangan pelit ya. Dalam hal apa? Kata para ulama paling enggak 4 nih. Jangan pelit berbagi harta, jangan pelit berbagi ilmu, yang ketiga jangan pelit berbagi waktu, dan yang keempat jangan pelit berbagi tenaga. Kalau memang kita punya duit, keluarin jamaah di jalan Allah. Kalau memang kita punya ilmu, kita ajarin jamaah. Ya. Apa enak? Pinter dewek, sing liyane bodoh, kan orang enak jamaah. Ya. Kalau sifatnya masih bakhil, ya akhirnya gue dewek tok gitu. Padahal orang lain butuh ilmunya. Saya rasakan banget jamaah. Ini kan kita belajar ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya cari ilmu, bagaimana caranya cari harta ya. Dan saya mulai April, Mei, Juni, Juli, ini Agustus ya, baru bulan kelima belajar affiliate TikTok gitu kan. Jadi orang mainan di TikTok tuh kadang scroll nyari yang mau belanja bisa, yang mau jualan juga bisa. Nah, kalau affiliate tuh mempromosikan produk orang, kemudian nanti kita dapat komisi. Insya Allah selama syariatnya dijalankan, nggak ada musik-musik, nggak ada perempuan yang membuka aurat, insya Allah halal jamaah. Saya main di situ dan ternyata menghasilkan gitu. Saya sudah 5 bulanan ini mungkin dapat juta-jutaan lah, alhamdulillah. Tapi saya nggak buat diri saya sendiri, saya ajarin ke teman-teman yang lain. Yang ruwet banget, Ustadz kok aku belum pecah telur, sini datang ke rumah kita ajarin. Setelah diberesin profilnya, kontennya jadi bagus, akhirnya orang tertarik videonya, ngeklik beli, dia dapat komisi. Alhamdulillah Ustadz, closing. Bermanfaat nggak jamaah? Bermanfaat gitu ya. Jangan pelit tadi, berbagi harta juga ya, berbagi ilmu. Bahkan ada yang malu-malu Ustadz kalau mau privat ke situ bayar enggak gitu. Loh, saya dapat ilmunya juga gratis dari guru saya gitu. Datang aja gitu. Kita ajarin jamaah. Baik ilmu tentang akhirat, ilmu tentang dunia ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain ya. Kita punya uang banyak, berbaginya dengan uang. Kita punya ilmu, berbaginya dengan ilmu. Orang duit duit, orang duit ilmu. Duitnya apa? Tenaga, nyut tenagane si Rosa gitu. Berikan tenaga jamaah. Apa? Tuh misal tempat wudhu kotor, kamar mandi, WC di masjid kotor. Punyanya tenaga, silakan atur waktu mau pagi, siang, malam, atau pas lagi nggak ada jamaah, datang jamaah ke masjid beresin. Ya. Ini termasuk orang yang Allah jaga dari sifat bakhil ya. Kalau punya harta berikan harta, kalau punya ilmu berikan ilmu, kalau nggak punya harta nggak punya ilmu berikan tenaga ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Hadisnya cuma satu nih. Dari Jabir radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Takutlah perbuatan zolim, karena kezoliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, ini yang kita bahas tadi. Dan takutlah kalian terhadap sifat apa? Syuh tadi. Pelit buat diri sendiri, pelit buat orang lain. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya sifat syuh tadi akan menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Nauzubillahi min dzalik. Karena orang yang tadi sifatnya kikir, yang tamak, telah menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian. Ia menyebabkan mereka saling membunuh dan saling menghalalkan apa yang diharamkan Allah atas mereka. Nauzubillah ya. Ya, karena pelit jamaah ya. Akhirnya banyak orang yang nggak suka lah. Saya pernah dengar cerita dari salah satu guru saya. Ada seorang kaya sudah naik haji, bahkan disebutnya Pak Haji gitu, tapi terkenal pelitnya gitu. Ternyata tetangganya ada yang bermain sihir ya, gosok-gosok kayak gini keluar uang terus 50, 100, 100. Ternyata besoknya Pak Haji itu geger di kampungnya, duitku hilang. Ada yang ngambil nih, ada yang apa bahasanya ngepet apa tuyul gitu kan ya. Nah, ternyata ya permainan sihir khodam jin itu ngambilnya dari situ ya. Persis jumlahnya yang dikatakan sama Pak Haji itu, katakan hilang sekian juta gitu, itu nyetak duitnya juga sekian juta, itu sama persis jamaah. Jadi sifat bakhil itu bisa jadi telah jin dan setan untuk merusak ya. Bisa diakses untuk diambil gitu jamaah, karena sifat-sifat bakhil. Nauzubillahi min dzalik. Bab berikutnya yaitu tentang isar ya, yaitu memberi bantuan dan mengutamakan orang lain. Ini disclaimer dulu Bapak Ibu, garis bawah. Mengutamakan orang lain atau isar ini yaitu dalam hal duniawi ya. Bukan dalam hal ibadah atau amal soleh. Kadang sebagian masyarakat kita keliru gitu kan. Contoh misal duduk nih Jumatan, terus qomat kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah. Nah, terus kan merapat ke depan kan. Lah, kalau depannya masih kosong biasanya ada yang mempersilakan, mau ke depan. Nah, ini kata para ulama, hukumnya apa? Makruh, dibenci. Kenapa? Karena ini sholat Jumat, ibadah, amal soleh, maka kita harus dahulukan diri kita. Fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Khairat itu maksudnya adalah ibadah, amal soleh. Kita duluan gitu. Nah, nikah ibadah apa bukan? Nikah ibadah. Jika ada pemuda kampung 2 orang naksir sama tetangganya, wah masya Allah itu akhwat solehah dari pondok, hafidhoh, sudah hafal Quran 30 juz. Ini cepet-cepetan ngelamar jamaah, jangan wiskon bagaimana sih maju, jangan ya. Karena menikah itu juga termasuk ibadah ya. Tapi yang dimaksud di sini bab ini isar itu mengutamakan orang lain dalam hal duniawi. Contoh, kita punya 2 kulkas, kemudian kita tahu tetangga kita belum punya kulkas, padahal anaknya banyak, kemudian kita berikan 1 kulkas buat tetangga kita. Itu termasuknya apa?
Termasuknya apa jamaah? Itu termasuknya orang yang dermawan, karena dia punya dua, tetangganya dikasih satu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, kalau misal kita cuman punya satu kulkas, sedangkan kita tahu persis tetangga sebelah rumah kita taraf ekonominya di bawah kita, tetapi anaknya ya, katakan saya punya 3 anak ya, ternyata tetangga saya punya 5 anak ya. Kalau dihitung-hitung secara logika kan kebutuhannya lebih banyak mana jamaah? Banyak tetangga kita yang 5. Nah kalau kita 2 anak 3 anak ya masih cukup lah gitu kan. Ini perlu nih 5 anak harus nyetok kan, paling enggak punya kulkas, jadi buat naro telur atau makan makanan minuman itu buat anak-anaknya ada lah gitu. Kita berikan kulkas yang satu-satunya punya kita kepada tetangga kita, Bu, buat jenengan mawon, ini buat nyimpen makanan untuk anak-anak. Syukur-syukur nanti aku ada rezeki, aku ikut ngisi bumbu, ngisi telur apa roti apa nugget buat anak-anak jenengan. Itu namanya apa Bapak Ibu? Isar, dan ini sifat terpuji jamaah. Di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini ayatnya panjang, Pak. Cerita tentang kaum Muhajirin dan Ansor. Masih ingat ceritanya? Kaum Muhajirin dari Mekah berhijrah ke Madinah. Bawa apa? Bawa apa jamaah yang hijrah? Gak bawa apa-apa Bapak Ibu. Hartanya ditinggal, rumahnya ditinggal, cuman bawa apa bahasanya? Bawa pakaian yang nempel di dirinya, yang penting ikut bersama Nabi SAW ke Madinah. Ya. Demi menyelamatkan imannya, ditinggal rumahnya, ditinggal kendaraannya, hartanya di Mekah semua. Hijrah ke Madinah tangan kosong. Nah, kira-kira yang di Madinah gimana? Masya Allah lagi. Jadi Allah puji dua-duanya. Kaum Muhajirin yang dari Mekah menyelamatkan imannya itu dipuji, plus kaum Ansor di Madinah yang didatangi oleh tamunya kaum Muhajirin itu juga dipuji Allah. Apa? Ini salah satunya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka berbuat itsar, mendahulukan saudaranya yaitu kaum Muhajirin, walau kana bihim khassasah, walaupun si Ansor itu juga sedang butuh jamaah. Ya. Dan biasanya yang paling kita kenal kisahnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika hijrah dari Mekah, dia saudagar kaya raya, ditinggal semua propertinya, rumahnya, hartanya, kendaraannya, datang ke Madinah tangan kosong, dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Saudaranya yang di kaum Ansor langsung nawarin, ya, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku punya 2 istri, silakan kau lihat dari 2 istriku mana yang lebih cantik menurut engkau. Nanti aku ceraikan yang menurut engkau cantik, setelah itu selesai masa idahnya silakan engkau nikahi. Dan aku punya harta sekian dan sekian, silakan aku bagi 2 ya, separuh buat aku, separuhnya buat antum. Masya Allah. Kira-kira kalau kita yang diomongin begitu gimana jamaah? Ambil gak tawaran ini? Masya Allah. Ini top markotop jamaah. Sifatnya sahabat Ansor itu dipuji langsung ya ke dalam Al-Quran jamaah. Seluruh umat muslim sampai yaumil qiyamah tahu bagaimana sahabat Ansor itu sifatnya sangat mulia berbagi.
istrinya 2, diceraikan 1 buat saudaranya, hartanya sekian dibagi 2, parwewang buat saudaranya. Tapi hebat lagi Abdurrahman bin Auf, mentalnya nggak mental miskin, mendoakan barakallahu fikum fi amwalikum wa ahlikum, semoga Allah memberkahi engkau saudaraku dalam hartamu, dalam keluargamu. Nggak usah repot-repot seperti itu. Dullani ala suq, tunjukkan aja kepadaku tempatnya pasar di mana. Tunjukin tempatnya pasar. Abdurrahman bin Auf hanya butuh pasar, dilihat pasarnya, oh seperti ini, orang kira-kira butuh ini, butuh barang ini. Abdurrahman bin Auf cari barangnya, ketemu, aku ambil barangnya ya, tapi nggak bisa bayar cash karena nggak punya uang. Aku bayar tempo ya, sekian hari lagi atau 1 pekan lagi aku ambil barangnya dulu. Dijual, aku nggak jamaah laku karena dia sudah pintar berjualan, berbisnis. Orangnya jujur, mungkin ngomongnya pintar, casis cus ya. Akhirnya laku, dapat untung. Yang tadi kulakan barang diberikan, dia dapat untung jamaah. Terus seperti itu. Ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ya, orang Ansor itu berbuat isar kepada kaum Muhajirin walau kana bihim khasasah, walaupun mereka juga sedang membutuhkan. Dalil yang kedua di surat Al-Insan ayat yang ke-8. Imam An-Nawawi mengutip ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan, ingat mereka memberi makan. Di sini ada keterangannya jamaah ayatnya. Ingat ya, kalau kita ngamalin ayat ini berarti masya Allah. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Mereka memberi makan, makanan yang bagaimana? Ala hubbihi, yang disukainya. Kepada siapa? Miskinan, yaitu kepada orang miskin. Wa yatiman, kepada anak yatim. Wa asiro, dan orang-orang yang ditawan. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu ya, kalau memberi makan apa? Makanan yang disukainya. Saya sering kan sampaikan, kalau kita suka nasi itu launya telur, launya ayam, ya kita memberikannya seperti itu. Nasi launya telur, ya minimal telur atau ayam kan. Ya. Oh, ada Jumat berkat. Jumat berkah, habis Jumatan bagi nasi kotak atau nasi bungkus buat Masjid Al-Hidayah. Kita suka makan ayam, kita suka makan telur, ngasih lauknya seperti itu jamaah ya. Jangan sampai kita sukanya lauk telur, lauk ayam, tapi ngasihnya ponggol 5.000 perak ya. Sambal goreng, wis sambal gorengnya pedes nemen, terus mine pucat gitu kan. Uang 1.000 sapluk gitu kan. Allahu Akbar. Ya, kita aja mungkin buat makannya setengah hati gitu kan jamaah. Ini kita kasihkan orang ya. Maka ayatnya seperti ini, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi. Ya. Miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ayatannya selanjutnya seperti itu. Dia bilang, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu adalah liwajhillah, untuk mencari wajah Allah, ikhlas mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami enggak mengharapkan balasan dan rasa terima kasih darimu. Jadi dia mau terima kasih, atau dia mau membalas, dia enggak peduli. Yang penting apa? Allah ridho karena aku memberi makan kepada anak yatim, kepada orang miskin, makanan yang aku sukai. Ya, maka latih jamaah,
Kalau kita suka makan yang enak-enak ya kita kasih makanan yang enak-enak gitu. Atau kecuali misalnya yang udah sepuh-sepuh suka nih mangane sedepan ya Pak. Sedepan biasanya apa ya? Lawe kluban karo gesek ya. Ya. Ya ngasih seperti itu tuh nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena aku sukanya seperti itu, monggo. Tapi kalau kayak anak-anak muda kayak aku usia 30, usia 20 ya sukanya makan yang enak, kita berikan yang enak juga jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu. Satu hadis lagi nih. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, kemudian dia bilang, aku ini sedang dalam kesusahan ya Rasul. Fa arsala ila ba'dhi nisaihi faqalat wallazi ba'asaka bil haqq ma indi illa ma. Akhirnya setelah Nabi menerima satu orang tamu itu yang sudah sangat kesusahan, Rasul mengirim utusan kepada istri-istrinya. Istri pertama diketok rumahnya, ini ada tamunya Nabi. Istrinya bilang, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku nggak punya apa-apa kecuali air putih. Summa arsala ila ukhra. Kemudian Nabi utus kepada istrinya yang lain, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, sampai 9 istrinya semua jamaah. Faqalat misla zalik, mereka semua ngomong seperti itu. Hatta qulna kulluhunna misla zalik, sampai semua istrinya bilang seperti itu. La wallazi ba'asaka bil haqq ma indi illa ma. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, demi Allah maksudnya, aku nggak punya apa-apa kecuali air putih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebenarnya Nabi pengen jamu tamunya jamaah, tapi ternyata di rumah-rumah istrinya nggak punya apa-apa, punya air putih. Kira-kira kalau ada orang lagi sangat kesusahan, kita kasih air putih ilok orang ilok jamaah. Akhirnya Nabi menyerah, kemudian dilempar kepada para sahabatnya. Man yudhifu hadzal lailah, siapa yang bisa menjamu tamu ini malam hari ini? Faqala rajulun minal ansor. Nah ini lagi-lagi sahabat Ansor. Maka berkatalah seorang laki-laki dari sahabat Ansor, ana ya Rasulullah, aku ya Rasul. Jadi dia langsung ngacung jamaah, nggak mikir dulu nang mana apa wis pokoke siapa yang menjamu tamuku malam hari ini yang bisa bantu, aku ya Rasul. Dia langsung angkat tangan. Fang talaqa bihi ila rahlihi, maka dia jalan ke rumahnya. Faqala limraatihi akrimi dhaifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki sahabat Ansor tadi bilang kepada istrinya sudah sampai rumah, wahai istriku, tolong muliakan tamunya Rasul ini. Wa fi riwayatin qala limraatihi hal indaki syai', wahai istriku, kau punya sesuatu enggak? Qalat la, istrinya menjawab, aku enggak punya apa-apa, illa qutas sibyani, kecuali makanan buat anak-anak kita gitu. Jadi aslinya enggak punya makanan untuk bapak ibunya, buat orang tuanya, ada makanan cuman untuk anak-anaknya. Qala fa'allihim bisyai'in wa idza aradul 'asya fanawwihim. Jadi suaminya bilang, wahai istriku, kalau kayak gitu anak-anak disuruh main dulu. Nanti kalau udah main capek, kalau mereka minta makan, langsung ditidurin aja, dikipasin sampai mereka tertidur. Wa idza dakhala dhaifuna fatfi is-siraj. Kalau anak-anak sudah tidur, nanti aku baru bawa masuk tuh tamu kita, tamunya Rasul. Nah, nanti kalau sudah masuk
ke rumah kita, kamu pura-pura beresin apa? Lampu. Ya, jadi lampunya dimatiin gitu kan. Kalau dulu mungkin pakai api gitu ya jamaah ya. Pura-pura dimatiin. Wa arihi anna nakul, dan pura-pura setelah oh ini tadi lampunya kayaknya rusak, mati. Kita duduk bareng dan seolah-olah kita ikut makan bersama tamu kita. Faqa'adu wa akala dhaifa wa bata qawi'ain. Falamma asbaha ghadan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai itu besoknya ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, laqad ajaballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma lailah. Sungguh Allah itu telah takjub, kagum dengan perbuatan kalian suami istri tadi ketika di malam hari ketika menjamu tamu. Ini jamaah pelajaran penting bagi kita, bagaimana sepertinya sedikit aja buat tamu itu bisa dibuat drama ya, sehingga anak-anaknya disuruh tertidur sehingga makanan tadi bisa diberikan kepada tamu. Karena kalau dia ikut makan juga nggak nyukup, ya udah wis pura-pura lampunya rusak dimatiin aja, kita pura-pura ikut makan gitu. Dan Allah kagum, Allah itu takjub terhadap perbuatan sahabat Ansor ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita terus berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan keluarga kita sifat orang-orang yang dermawan, yang suka berbagi, baik berbagi harta, ilmu, waktu ataupun tenaga, dan juga semoga kita, keluarga kita dijauhkan dari sifat bakhil dan sifat tamak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.